Apalagi kalau kondangan tuh biasanya kondangan. Padaku. Nah, Ngumpul ya itu air. itu aku habisin. Kita orang-orang itu aku habisin. Gimana nih Santi? Katanya sama nih Kak, di sini juga krisis air bersih. Tapi kalau air biasa banyak. Wah, Santi di mana? Boleh ditulis mungkin ya, kamu daerah mana? Oke, apalagi nih? Lanjut lagi ya. Apa namanya? Pernyataan berikutnya nih. Ya, pernyataan berikutnya. Gosip atau fakta? Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Ayo. Berapa? Tidak bersih. Fakta kayak. Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Menurut Kak Sugiantara apa? Gosip. Fakta kayaknya. Hah? Fakta. Salah. Ribuan manusia. Menurut Safira apa? Aku bilang gosip. Salah. Sifat? Juga bener nih. Kayak yang tadi kayaknya. Sifat apa? Aku pick out Ya bener apa? Gosip atau fakta? Apa aja? Benar. Sama pokoknya kayak Sifat. Kak Safira deh. Gosip. Fakta. Gosip. Betul. Sifat betul. Ini kayaknya Pak Fajut Tadi ya. kan jawaban kami sama Pak Lanjut. Kenapa? Kurang panjang I-nya. Safira gosip, Sifat tadi gosip. Gosip. Itu yang Oh. betul. Biasa. Jadi faktanya adalah, faktanya nih ya, saya kasih tahu. Ada 1 juta orang yang meninggal setiap tahunnya karena krisis air bersih. Jadi bukan ribuan, ada 1 juta orang. Nah, ini sumbernya dari Kalah angka. water.org. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ya, menurut Bang Ki-moon, ini mantan sekjen PBB-nya, Bang Ki-moon ya, orang Cirende, bukan dong, orang Bukan Korea. kok. Orang Korea dong. Iya, Apa iya, bisa iya. dengan bahasa Koreanya dong, Pak? Oh iya, bisa dong, nanti ya, nanti. Aduh. Annyeonghaseyo, harus annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Lebih banyak orang meninggal karena air yang tidak aman dikonsumsi daripada orang yang mengalami kekerasan dan korban perang. Tuh. Wow. Air bersih tuh, jadi penting sekali. Iya benar-benar. Ini jadi pengingat buat kita semua ini lebih banyak. ya. Kalau untuk apa namanya kita yang masih suka boros pakai air, yuk kita mesti lebih bijaksana, lebih apa namanya ya, lebih mindful lagi dalam menggunakan air karena serem banget. Apalagi tadi bilang apa namanya di tengah pandemi kayak sekarang kebutuhan air bersih juga jadi salah satu hal yang krusial banget kan, dimana mungkin kita harus sering-sering cuci tangan dan sebagainya. Nah, Syifa dengan fakta yang tadi udah disampaikan sama Papa Jut, kalau menurut kamu apa nih yang bisa kita lakukan dalam upaya menyelamatkan ketersediaan air bersih? Nah, kalau aku pribadi biasanya pakai air secukupnya. Karena banyak teman-teman aku yang kadang misalkan lagi sikat gigi ataupun cuci muka, airnya tuh dibiarin mengalir aja, Kak. Karena sebenarnya kita bisa ngelakuin aksi kecil kita, kayak kalau lagi sikat gigi kita nggak pakai airnya, kerannya ditutup aja dulu gitu. Kalau iya, cuci betul. muka juga gitu. Terus gunain air sebijaksana mungkin sih menurut aku. Terus mungkin ada juga kita, ada fakta juga nih, aku juga punya fakta. Halo. Bisa belanja, bisa kurangin belanja pakaian fast fashion karena dalam produksinya itu banyak membuat limbah yang ngotorin air bersih. Oh, Gitu. Ini dilihat juga kemarin. Iya, di cerita kita ya. Iya. Aku juga nonton. Jadi pakai pakaian yang ada dulu gitu. Atau nah kayak aku nih. yang bahan-bahannya sustainable. Iya, aku udah pakai bajunya 15 tahun, nggak pernah kan. Wow. Kamu ini berarti di belakangnya udah ada tali-tali ya? Iya, betul. Keren. Ini terus dijalin supaya. Makanya Udah ada motif gunung di sini. Oh, nih, gimana nih masuk ini? Beli Sugi gimana nih melihat kelakuan Papa Jut nih pakai pakaian 15 tahun karena menghemat air. Nih kayaknya ini ya, apa namanya, kapan-kapan perlu diajak nih Beli Sugi untuk ngeliat daerah-daerah Bener. gitu ya. Iya. Iya. Nah ini juga ada yang komen nih dari Nidia Kirana. Kalau aku di saat air hujan airnya keruh dan saat menjelang maghrib airnya nyala kecil, terus kalau hari raya pasti di jam 11-an mati ya, kasihan. Sedih banget ya. Iya. Terus ada lagi tadi yang bilang tadi juga bilang airnya apa namanya
keruh juga di daerah rumahnya. Tapi tadi ada juga yang komentar aku krisis harapan karena dicampakkan. Oh, nggak ada hubungannya. Aduh. Beda-beda ini kayaknya. Maaf. Siapa tuh tadi yang lewat? Kayaknya itu follower saya kalau itu. Tadi tuh. Oke. Jadi sebenarnya tadi fakta-fakta ya dari Bapak Jut ya. Iya. Nah, buat SCTV Viewer sama sobat kita juga boleh kamu juga sharing tuh cerita-cerita kamu ya di sini ya, boleh nanti kita bacain juga ya, Safira ya. Iya nih kayak Pak Jut lewat Aksi Kita Indonesia juga ada pertanyaan nih, coba ditanyai balik gimana kalau menurut teman-teman semua aksi Ya, apa yang bisa silakan. kita lakukan sama-sama untuk menyelamatkan air bersih. Kalau aku sesederhana kayak tadi, aku sama kayak Shiva, kalau misalnya udah nggak pakai air dimatiin. Terus dulu waktu belum direnovasi rumahnya masih ada bak mandi tuh. Nah jadi menurutku bak mandi jauh lebih hemat sebetulnya dibandingkan Betul. shower. Tapi karena mungkin cuma mungkin dampaknya lebih macam-macam ya, ada jentik, nyamuk dan sebagainya, untuk kesehatan juga nggak baik. Jadi mengganti alat-alat elektronik dengan yang bisa yang lebih eco-friendly. Jadi tidak menggunakan air yang terlalu banyak gitu. Walaupun memang agak lumayan ngeluarin budget yang lebih tinggi di awal, tapi untuk kelanjutannya lebih berkesinambungan gitu, lebih Betul. sustainable. Aku sih gitu. Kalau Papa Jut ngapain? Kalau Papa Jut itu biasanya kalau mandi itu nggak sabunan siram, sampoan siram. Jadi nggak gitu. Jadi sabunan, sampoan, sikat gigi, baru siram gitu buat menghemat air. Benar, Iya. mantap. Kalau beli Sugi apa nih yang bisa di-sharing? Apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari nih, Bli? Kalau dari saya sendiri sih kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kita bisa kayak yang dibilang sama Kak Siswa. Jadi mulailah untuk hemat air. Jadi kita bersyukur ada di daerah yang memang berkecukupan dalam air. Tapi tentu kita harus tetap untuk hemat air. Jadi kayak misalnya nyuci, pakai mesin cuci biasanya orang-orang sering lupa gitu, dihidupin gitu airnya lalu dibiarin. Tapi itu intinya. Jadi kita harus benar-benar mulai dari sekarang hemat air untuk masa depan kita nanti. Nah, itu penting banget. Ini ada pertanyaan juga nih, ini buat Shiva. Pertanyaannya, Shiva, apa langkah kecil yang kamu lakukan untuk mencegah pencemaran air tanah dan juga untuk menyelamatkan lingkungan? Untuk mencegah pencemaran air di lingkungan aku ya, aku tuh sekarang lagi mulai milih sampah. Wow, keren. Jadi aku baru mulai belajar untuk soal kompos. Jadi misalnya yang organik dan anorganik. Biasanya kalau yang organik itu aku kumpulin jadi satu, aku mulai kompos. Nah, airnya itu bisa untuk